Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini di pembelajaran ke-9 dari perjalanan 24 Momentum. Hari ini kita akan pelajari mengenai afirmasi dan pikiran Anda. Seperti kita ketahui, kata-kata adalah doa. Pada bagian ini kita akan belajar membuat alat-alat yang dapat kita gunakan untuk membangun kondisi apapun yang kita inginkan. Jika kita ingin mengubah kondisi, kita harus mengubah diri kita dulu. Karakter bukanlah suatu kebetulan, melainkan dari hasil dari usaha yang terus-menerus kita lakukan. Jika Anda bukan pemberani, melainkan pemalu, dan selalu bimbang, terlalu cemas, terganggu oleh ketakutan, atau bahaya yang mengancam, seperti hari-hari seperti ini, di tengah wabah seperti ini, dengan berita-berita negatif yang bertebaran di luaran sana, ingatlah pepatah ini bahwa dua hal tidak bisa terjadi di tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Jadi, jika kita penuhi dengan hal negatif, hal positif tidak bisa masuk. Namun kita dengan sengaja mau memasukkan hal-hal positif, maka seperti cahaya, itu akan menghalau kegelapan. Obat yang bisa kita lakukan bersama adalah mengganti pikiran-pikiran negatif itu dengan dipenuhi dengan pikiran dengan yang penuh keberanian, kekuatan, kemandirian, dan keyakinan. Cara yang termudah dan paling alami adalah memilih kata-kata yang cocok, afirmasi dengan kondisi kita saat ini. Pikiran yang positif itu membangun menjadi cahaya yang dapat menghalau pikiran negatif yang menghancurkan. Visualisasi adalah produk dari imajinasi. Kita menuai apa yang kita tabur. Ingat, apa yang kita tabur, suatu saat kita akan menuainya. Sepanjang pembelajaran 24 Momentum ini, kita dengan sengaja akan belajar untuk menaburkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang mendorong kita menuju kemajuan. Pada mulanya mungkin kita tidak bisa mencegah pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran negatif itu bertebaran masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi kita bisa mengabaikan rasa pikiran negatif tersebut. Satu-satunya cara adalah melupakan pikiran-pikiran buruk itu. Memiliki pikiran yang negatif lain yang menggantikan kemarahan, iri hati, ketakutan, dan kekhawatiran. Sekali lagi, kata-kata adalah doa. Sebagaimana iman Anda, demikianlah yang terjadi padamu. Baik, hari ini kita akan belajar visualisasikanlah tumbuhan. Bunga yang kita benar-benar sukai. Misalkan bunga mawar yang merah. Ambillah sekuntum bunga yang paling dikagumi itu. Tanamlah benih yang kecil. Siramilah, rawatlah, beri pupuk. Taruh di tempat yang terkena sinar matahari. Bayangkan, lihatlah benih itu mulai merekah di dalam tanah, dan sekarang ia mulai hidup. Lihatlah akarnya yang mulai menembus ke dalam tanah. Amatilah akar tumbuh menyebar ke semua arah. Lihatlah batang yang tumbuh menaik. Amatilah ia merekah menembus ke permukaan tanah. Lihatlah ia membelah dan mulai bercabang. Lihatlah juga daun-daunnya yang hijau mulai tumbuh. Setiap cabang yang dihiasi kuntum bunga. Bunga kesayangan Anda mulai bertumbuhan, mulai menampakkan dirinya. Semakin cermat kita mengamatinya, kita akan menyadari harumnya yang mulai semerbak. Aromanya mulai tersebar karena angin. Belajarlah berkonsentrasi dengan proses yang sama seperti tadi. Entah itu kita sedang memvisualisasikan untuk kesehatan, bunga kesayangan seperti tadi, cita-cita, rencana bisnis, atau masalah kehidupan yang lainnya. Teman-teman, hari-hari ini tidak pasti. Namun, saya sangat mendorong teman-teman dengan pembelajaran 24 Momentum ini, izinkan kita menjadi berkat bagi seseorang. Afirmasi positif. Setiap akan tidur, bangun tidur,
apa yang ada di pikiran kita, apa yang diperkatakan oleh mulut kita. Apakah kata-kata yang negatif? Saya percaya setelah 8 hari pembelajaran dan ini hari ke-9 ini, cepat atau lambat, masing-masing kita sudah mulai belajar untuk memperkatakan hal yang baik, yang positif. Bangun tidur, buka mata, selamat pagi Tuhan. Hari ini saya adalah mujizat bagi seseorang. Pakai sungguh-sungguh pembelajaran ini untuk menjadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kita nggak tahu masa hidup kita sampai kapan, tapi selagi masih ada nafas yang Tuhan izinkan berhembus dalam hidup kita, berarti kita punya tugas yang belum selesai. Pelajari lagi sungguh-sungguh pembelajaran hari ke-9 ini, pakai visualisasi dengan benar, jadilah berkat buat seseorang, manfaatkan semua yang ada, saya yakin kita akan berdampak. Oke teman-teman, salam kaya harta jiwa, better life with MCI. Dadah.